Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, tolong panjenengan lihat surat Al-Alaq dan surat Al-Qadar. Bukan suatu kebetulan bahwa surat ini berurutan. Kalau kita bicara surat Al-Alaq berarti kita diingatkan dengan Gua Hira. Karena 5 ayat 1 sampai 5 ini turunnya di Gua Hira. Kalau kita bicara tentang Lailatul Qadar, kita diingatkan dengan Gua Hira. Kemarin malam kita diminta untuk memberikan tausiah di Masjid Cengho Bututi. Salat tarawih di sana, imamnya ada sendiri. Kami bagian khotib. Saya kasih tema spiritual Gua Hira dan Lailatul Qadar. Tempat pertama kali menjadi saksi Lailatul Qadar adalah Gua Hira. Wahyu yang pertama kali turun mana? Di Gua Hira. Jadi kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka kita disuruh untuk belajar nilai spiritual daripada Gua Hira. Tolong rasakan, siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar? Siapa yang pertama kali mendapatkan Al-Quran? Yaitu Rasul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bersolawat agar ilmu kita bermanfaat. Gua Hira ini berada di Jabal Nur. Jabal artinya gunung, Nur itu artinya cahaya. Cahayanya Jabal Nur dari Rasulullah dan Al-Quran yang ada di dalam gua membias kepada gunung. Makanya disebut Jabal Nur. Salat cahaya, Al-Quran cahaya, Rasul cahaya. Kita sepakat semoga bulan Ramadan ini kita buat laksana seperti Gua Hira. Pondok Al-Khusu buat seperti Gua Hira. Rasul di Gua Hira dalam rangka tahanus, uzlah, menyendiri, mencari Tuhan. Dengan puasa, dengan tempahan Ramadan, harapannya hati ini bersih, jiwa ini bersih, ketemu dengan Tuhannya yang asli. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. Ketemu dengan la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Bukan ketemu dengan Tuhan tandingan, kursi jabatan, harta benda, dunia seisinya. Jadi banyak orang yang tertipu, terobsesi, punya visi dan misi, orientasinya hanya dunia. Bukan la ilaha illallah, bukan la ilaha illa anta, bukan la ilaha illa ana. Pelan-pelan kita teguhkan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan.
Menciptakan siapa? Khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan muliakan Tuhanmu. Alladzi 'allama bil qalam, dia mengajari dengan menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia Allah mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita kepingin tahu ilmu yang sejati, ilmu yang bagaikan kulau kanal bahru, ilmunya Allah, ayatnya Allah yang tidak mampu ditulis dengan air tinta laut, yang mampu ditulis dengan pepohonan yang ada di muka bumi ini, laksana itu pena. Syaratnya adalah bacalah dengan menyertakan nama Allah. Terus terang, ketika sholat mulai awal sampai akhir, jiwa kami itu saya kosongkan, merasa bodoh di hadapan Allah, perhatikan, rendah hati, dan Al-Fatihah kami itu merayu kepada Allah, jangan diturunkan bencana ya Allah. Merayu. Kita bukan siapa-siapa, mari kita doakan negara kita Indonesia, semoga dicabut dari bencana demi bencana. Dengan merayu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dengan merayu. Butuh saksinya. Jumat kemarin kita membahas tentang bencana. Jumat pagi. Ternyata gempanya pas Jumatan Pak Ghafur. Saya khotib di Grand Surya, Bu Anis. Saya khotib di Grand Surya, Masjid Baitullah. Pas sholat tahiyatul masjid. Pas sholat tahiyatul masjid itu goyang-goyang gini. Ini sampai 4 menit. Dan hati saya, ini gempa ini. Wah, ini dilanjutkan apa dibatalkan ini. Saya harus lari ini kayaknya. Takut genteng ini jatuh. Ya Allah. Terus saya teringat dengan doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam, dan seterusnya. Ternyata ini kayaknya praktek doa. Baca berangsur-angsur goyangannya itu tambah pelan, alhamdulillah. Setelah saya salam, saya tanya, Pak, tadi merasakan gempa enggak? Enggak. Tadi gempa, Pak. Ternyata ada salah satu jamaah sepuh datang juga merasakan gempa ketika berangkat keluar dari rumahnya, itu badannya goyang-goyang. Dikiranya dia vertigo, tapi itu airnya bergelombang seperti ada ular. Dari situ berarti ada saksi lagi, ada gempa. Kemudian saya buka HP, langsung ada share itu. Oh, gempa, Masya Allah. Kita panik, ternyata siangnya, dan ketika jam 4 Bu Anis lagi ngajar santri itu di sini. Pas sholat asar saya cerita, nah tadi itu ada gempa, ayo kita doakan supaya tidak gempa. Tiba-tiba ada bunyi ini, klitik, mindset saya AC, padahal AC ini mati. Loh, gempa, keras sekali, langsung cepet-cepet turun itu. Dan
orang seperumahan itu keluar rumah semua, rame. Di grup RT itu banyak yang nge-share lampu gantungnya goyang-goyang. Ya Allah. Jadi yang betul-betul sholat, zikir yang betul-betul zikir, dan ketika itu ya Bu Edi ya, kita praktek sujud tilawah. Ayo kita satukan kita sujud yang membumi jadi bumi. Kalau kita belajar sujud yang membumi, insya Allah akan dikaruniai jiwa yang apa? Jiwa yang sensitif ya. Jiwa yang sensitif, sensitifnya itu Iqra, bukan sekedar Iqra Al-Quran, tapi Iqra di balik alam semesta, Iqra di balik bencana, Iqra di balik takdir-takdir Allah yang ketika dirangkum akan menjadi ilmu alladzi 'allama bil qalam. Akhirnya apa? Kita rangkum dalam bentuk slide seperti ini supaya kita yakin. Dan jarang sekali orang ketika menceritakan Lailatul Qadar dikaitkan dengan Gua Hira dan Jabal Nur. Ya. Jarang sekali itu. Nanti kita akan diajari allamal insana ma'lam ya'lam. Allah mengajari manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Slide nomor 172 Mas Udin. Allah berfirman di dalam surat Waqiah, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassu illa al-mutahharun tanzilun mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudinun. Sesungguhnya Al-Quran itu kitab yang mulia, fi kitabum maknum, di dalam kitab yang terpelihara yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassu illal mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Perhatikan kalimat illal mutahharun. Nanti kita perdalam. Tanzilum mir rabbil alamin, Al-Quran itu diturunkan Allah Tuhan semesta alam. Afa bihadzal hadithi antum mudinun, maka apakah kamu menganggap remeh Al-Quran itu? Kita sering meremehkan Al-Quran dengan begini, kemarin sudah saya kaji kok, kemarin sudah kita bahas kok. Nah itu meremehkan seakan-akan pemahaman demi pemahaman Al-Quran itu menurut ilmu yang kita dapatkan. Jadi ketika mengkaji Al-Quran itu harus selalu kosong supaya diisi. Harus kesadarannya subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Berikutnya Mas Udin. Ada beberapa kaitan kata-kata bersih dan suci. Ya. Tadi ada kaitannya, bisa diperjelas Mas Udin? Di sini kan illal mutahharun. Al-Quran itu tidak bisa meresap, tidak bisa menyentuh kecuali hatinya itu bersih, suci. Doa setelah witir, subhanal malikil kudus, maha suci Allah yang punya nama kudus, suci dan bersih. Nah, di sini illal mutahharun. Doa setelah wudu juga ada kata-kata waj'alni minal mutatahhirin.
jadikanlah kami orang yang suci dan bersih. Kemudian ada hadis riwayat Ahmad, ini saya sampaikan di buku Cahaya di atas Cahaya Wudu, miftahul jannah as-shalah, kunci daripada surga adalah salat, wa miftahus shalah at-tuhur, kunci daripada salat adalah suci. Pelan-pelan, siap Mas Rin. Ramadan bulan suci, setuju? Al-Quran kitab suci, salat wilayah suci, Mekah Madinah tanah suci. Ketika hati suci dengan serba suci dan bersih, nyambung. Kotor sedikit aja nggak mau. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Al-Quran itu berada di Lauhul Mahfuz, betul-betul terjaga. Kalau hatinya bersih itu bisa tembus. Kalau hatinya bersih itu bisa tembus. La yamassuhu illal mutahharun. Tembusnya seperti apa? Supaya tembus bawahnya Mas Rin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Quran maka dengarkan dengan jiwa dan diamlah agar kalian dirahmati. Rahmatnya berupa apa? Merinding, bergetar, bercucuran air mata, lihat ilmu-ilmu baru, hikmah-hikmah baru, itu la'allakum turhamun, dirahmati. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu, tadarruan dengan rendah hati, wa khifatan dan perasaan takut, wa dunal jahri tidak dengan suara yang keras, minal qoli wal ghudwi wal asal, baik di waktu pagi maupun sore. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Innal ladzina inda rabbika la yastakbirun, sesungguhnya orang-orang di sisi Allah itu tidak akan mampu berbuat sombong, an ibadatihi, dari ibadahnya. Tolong perhatikan ini ya. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Mereka bertasbih dan mereka sujud. Ya Allah. Ini caranya agar cahaya Al-Quran itu mampu meresap. Cahaya salat mampu meresap. Karena semuanya itu serba cahaya. Pelan-pelan, siaga. Malaikat turun, malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya ini tidak akan bisa dideteksi, tidak akan bisa disensor oleh hati yang kotor. Tugas kita membersihkan hati yang laksana cermin biar nur ala nur. Quran juga gitu, nur ala nur. Salat kan juga cahaya, nur ala nur. Apalagi Pak Nurikan, nurikan. Nur ala nur. Pelan-pelan. Disebut Idul Fitri, Id itu kembali, Fitri bersih suci. Jadi dulu hati jiwa kita itu bersih karena kemaksiatan, kelalaian, gak zikir, akhirnya kotor. Predikat tertinggi Ramadan itu Idul Fitri. Yang disebut la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, itu bersih dan suci.
Kalau bersih dan suci akan menemukan Tuhannya yang asli. Slide nomor 169 Mas Udin. Gambar bayi. Bayi itu kalau dijejer wajahnya sama enggak? Dulu saya cerita, saya ini kan pernah keliru bayinya itu. Ya, karena enggak dikasih nama gelang di tangan. Bayi ini kalau dijejer fitrah dan seakan-akan wajahnya sama. Betul. Kenapa? Nama belum punya, jabatan belum punya, status belum punya. Siapapun kalau melihat bayi pasti senang. Qurrata ayun. Pegang kulitnya, halus enggak? Halus. Coba ibu-ibu kulitnya dipegang, kasar koyo parut. Lihat ini loh, ya betul enggak ini? Fitrah enggak? Siapapun pasti senang melihat bayi. Ya. Bayi ini walaupun merem itu tahu ibunya dan bukan ibunya. Pakai apa? Pakai kefitrahan. Seperti bayinya Nabi Musa. Ya. Jadi kalau jiwa kita itu fitrah, pasti mengenal Tuhan yang asli. Kalau tidak fitrah, tidak bersih, Tuhannya masih jabatan, perempuan, laki-laki, hubud dunia, cinta dunia, sibuk dunia. Jadi proses membersihkan, jenengan saya tanya, proses membersihkan 1 bulan Ramadan ini cukup enggak? Enggak, terlalu cepat. Enggak sumbut ambek kotore koyok got apa itu? Got budek itu loh. Enggak cukup. Setuju enggak cukup? Setuju enggak cukup? Tapi lihat ini, Allah tahu enggak cukup. Enggak cukup 1 bulan itu membersihkan, tapi cukup dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Masih ingat aslinya perintah sholat kan 50 rakaat. Rasul turun ketemu Nabi Musa, berapa perintahnya? 50, gak kuat umatmu. Akhirnya tawar menawar menjadi berapa? 5. Keistimewaan umatnya Rasul adalah ibadahnya itu sedikit tapi kualitasnya. Lailatul 1 malam itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kita berebut untuk mendapatkan 1 malam. 1 malam bersama kekasih terkesan indah. Semoga tidak hilang dengan kekasih-kekasih baru. Semoga tidak hilang dengan jelmaan ibu-ibu baru. Gak enak ibu-ibu baru. Yang pertama ini pasti paham. Pasti paham. Kefitrahan ini kita jaga sampai Ramadan datang lagi. Kefitrahan masuk. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ibu aslinya kenal, bukan asli juga kenal. Tuhan yang asli juga kenal. Ya Pak Nur kan ya. Andai kata ini pisah bertahun-tahun, besar, itu lupa kepada ibunya. Ibunya yang asli nelongso enggak? Nelongso. Allah juga sama, melihat hambanya lupa Tuhan yang asli, itu ngelus dodok, ya Allah. Nemeni. Orang tua ketika melihat anak durhaka, itu nelongso. Rasulullah melihat hambanya lupa Tuhannya yang asli itu juga sama.
Kapan ya kembali ingat itu? Kapan ya Idul Fitri? Tiba-tiba anaknya tobat, ingat kepada ibunya asli. Ibunya yang asli seneng enggak? Apa kata ibunya asli? Ya Allah nak, tak tunggu-tunggu. Kira-kira ketika ada hamba tobat kembali fitrah, Allah seneng enggak? Seneng? Senangnya itulah minal aizin wal faizin, selamat jiwa yang kembali dan jiwa yang menang. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Dapat ucapan selamat. Ya Allah, semoga kita diizinkan Allah jiwa kita seperti bayi yang sensitif, yang sangat peka, yang mengenal Tuhannya. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Allah Maha tahu. Bu Tuti sama Bu Anis dulu umroh berapa hari? 13. Itu merasa cukup apa kurang? Karpe dewe. Siapapun pasti kurang. Kurangnya itu spiritual apa nafsu? Tanyakan. Hah? Nafsu. Saya sering bilang kepada jamaah, ojo suwe-suwe no tanah suci, engkau bonekmu ketok. Aslimu itu kelihatan. Bersama suami istri enaknya selalu apa kadang-kadang? Enak kadang-kadang. Bu Anis. Saudara itu baiknya, itu kalau ketemu kadang-kadang. Tapi kalau kumpul tukaran tok. Betul apa betul ya? Ya Allah. Saya itu kalau Idul Fitri di rumah itu enggak kuat lama. Saya sudah hati-hati, ternyata anak ada masalah. Katanya dalam satu rumah tidak boleh ada 3 keluarga, betul? Itu pasti ada yang tertindas, terjajah. Makanya kalau punya keluarga itu harus keluar dari rumah, betul? Harus keluar dari rumah, betul-betul merdeka. Lapo mbak kas nang kene ini. Ya Allah, Idul Fitri itu ternyata merdekanya jiwa dari penjajah hawa nafsu. Iya, Idul Fitri itu merdekanya jiwa, ya Bu Suroso, dari penjajah hawa nafsu yang sudah lama. Siapa itu? Syaitan yang sudah ada di aliran darah kita. Berupa nafsu. Nafsu yang paling ditakuti adalah nafsu perut dan nafsu di bawah perut, alat kelamin. Pejabat bertengkar, geng bertengkar, itu karena apa? Perut. Tukang parkir saling bacok-bacokan, itu karena ada wilayah kekuasaan. Kucing itu loh bertengkar, ini kekuasaan. Kucing itu loh. Ya Allah, artinya apa? Oh, di dalam diri kita itu lengkap, ada nafsu syaitonia, ada nafsu kebinatangan, ada nafsu rakus, ada nafsu kursi, jabatan, banyak nafsu. Tadi sungguh loh ya, tadi ketika sholat taraweh yang terakhir tadi rakaat pertama baca apa? Seiling apa nopotan? Manis. Rakaat pertama baca surat apa itu? Al-Alaq. Saya itu maunya An-Nas. Kok An-Nas sih? Maunya Al-Falaq. Maunya Al-Lahab gitu loh. Biasanya kan gitu kan. Salat apa tadi? Oh iya betul, salat witir ya. Ya, salat witir. Ya, witir itu kan maunya kan Al-Falaq sama An-Nas. Tiba-tiba
ada petunjuk, Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Itu endingnya adalah la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada artinya harta, anak dibangga-banggakan di hadapan Allah ketika dipanggil. Yang berarti di hadapan Allah illa man atallaha biqalbin salim. Mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari cinta dunia, selamat dari kesibukan dunia, selamat yang menjadi perhatian. Masih ingat kesyirikan itu kan ada kesyirikan nyata, ada yang kesyirikan samar. Puasa dan tempahan Ramadan itu dalam rangka untuk menjadikan illa man atallaha biqalbin salim. Dan ini harus kita pertahankan. Illa man atallaha biqalbin salim. Dan Al-Quran bisa masuk kepada hati yang salim, damai, tentram. Nyambung kepada doa Ramadan, ya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam illa man atallaha biqalbin salim. Qalbun salim itu apa sih? Qalbun salim itu Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku, Tuhanmu sing asli iku Allah tok. Bukan selain Allah. Diakui dan tidak 11 bulan sebelum Ramadan itu tandingan Tuhan Allah banyak enggak? Banyak. Ada yang Tuhannya itu ABS, asal bos, ya pimpinan maksudnya itu. Biasa aneh Pak Lurah, Pak Gofur paham itu, aneh Pak Lurah, pokoknya. Iya itu. Di sisi lain kan ada Maliki Yaumiddin, Allah Raja di atas Raja. Raja pembalasan itu. Enggak tahu ya, setiap Al-Fatihah saya berusaha merayu Allah, ya Allah jangan diturunkan bencana demi bencana ya Allah, baik skala kecil maupun skala besar ya Allah. Rayuan itu di dalam surat Al-Fatihah itu Ar-Rahmanir-Rahim, jenengan kan maaf pengasih penyayang si Allah. Maliki Yaumiddin, jenengan kan Raja ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada siapa lagi kalau tidak kepadamu kami menyembah, kalau tidak kepadamu minta pertolongan. Apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemana lagi ya Allah? Nah, mulai hari ini tolong setiap membaca Al-Fatihah kesadarannya adalah merayu. Merayu, memuji, memuja Allah setulus-tulusnya. Sepakat ya? Dan itu harus mohon bimbingan Allah. Gimana caranya? Iqra bismi rabbik. Kamu nggak bisa baca sendiri. Bacalah sambil mohon bimbingan Allah, seperti apa orang-orang soleh merayu dalam Al-Fatihah. Harus kosong terus Bu Anis, harus kosong terus, harus minta dibimbing. Namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai 2 kali. Selama ini kan kita merasa mampu membaca sendiri. Tidak gimana bimbing bacaannya ya Allah gitu. Kalau sudah dibimbing, dialiri nurnya, pemahaman demi pemahaman, nanti semakin sadar, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Siapapun diri kita baca Al-Quran itu sering gak selamat, apalagi ngantuk, gak selamat belas. Tanda wakaf gak ketok, titik siji titik loro iku dhuwur dhuwur nisor iku kabur kabeh, wis gak selamat.
Itu baru selamatnya tartil, apalagi selamatnya hati, selamatnya niat, betul. Ada riaknya, ada ininya dan sebagainya, Ustaz. Banyak enggak selamatnya itu. Ya, banyak enggak selamatnya. Dawuhnya Gus Baha, walaupun kamu itu melakukan kebaikan, itu masih salah. Saya langsung tek, kok bener ya. Walaupun sudah melakukan kebaikan, dalamnya hati kita itu pasti ada tendensi-tendensi yang banyak sekali. Makanya ketika melakukan kebaikan itu perlu diistighfari. Apa maneh dosa. Apa denger-denger. Sudah melakukan kebaikan itu masih perlu diistighfari, apalagi dosa. Ya. Jadi assalam, ada enggak di Asmaul Husna itu assalam? Ada. Itu punyaan Allah itu. Jadi agama Islam itu diambil dari namanya Allah, assalam, Islam, selamat, kadang diartikan damai, tentram, sejahtera. Kalau tidak waktunya damai, kalau tidak waktunya tentram, ditentram-tentramkan bisa enggak? Enggak bisa. Ada lagi yang aneh, ini waktunya tenang, lihat saya, loh saya ini biasanya panik ya, ini kok nggak bisa panik ya, betul? Sampean itu loh, kok penampilannya, pembawaannya tenang, gimana caranya? Ya mbu, gak ngerti. Siapa yang biasanya panik? Perempuan. Perempuan itu gampang tersulut. Ya, gampang tersulut itu. Wah, tersulut itu. Yang tenang biasanya laki-laki. Kenapa? Karena diceritain enggak krungu blas. Kita berdoa dicukupkan Allah. Dicukupkan dari rezeki yang halal. Orang berani haram itu karena enggak cukup rezekinya. Dan orang butuh kepada manusia karena tidak kaya. Kayakan akan karuniamu, waghnina bifadlika amman siwak. Kayakan akan karuniamu sehingga tidak butuh kepada selainmu. Kalau serba kekurangan, di dalam hadis disebutkan kadal fakru ayyakuna kufra. Orang yang fakir miskin itu dekat dengan kekafiran karena serba kekurangan. Kena Indomie gitu aja langsung kafir, Indomie. Jadi imannya itu kelasnya Supermie, Indomie gitu. Ya karena memang butuh. Ya. Tapi kalau ada orang menawari Supermie, ternyata dia punya pabrik mie, kecelik. Mau enggak sampean Supermie? Ternyata dia punya pabrik Supermie. Ngerti maksudnya ya? Ada yang nawari kertas merah, berapa itu? 100. Ternyata yang ditawari punya 1 M. Tertarik enggak? Ya enggak tertarik. Ada orang nawari beca, ternyata dia punya Alphard, tertarik? Enggak. Dia menawari istri yang cantik. Ya Allah, sadaqallahul adzim. Kita semakin sadar Bu Ani, satu malam Lailatul Qadar itu punya nilai kekuatan melebihi 1000 bulan. Jadi tugas kita Pak Nurikan itu berkesan dengan Allah yang dalam. Berkesan dengan Allah yang dalam, yang itu kita bawa enggak hanya sekedar 11 bulan ke depan. Wong jaminannya 1000 bulan kok. Tapi sayangnya jangankan pasca Ramadan asar sholat sudah hilang. Loh sekarang itu orangnya itu sudah hilang, enggak ada di masjid maksudnya.
Ini belum Ramadan, dia hilang sudah, diabsen sama malaikat. Lu arek nang ndi? Ngerti maksudnya itu? Yang terpenting adalah bukan lamanya Ramadan. Bukan lamanya Ramadan, tapi kualitas daripada Ramadan. Karena Ramadan pasti berpisah. Dengan kekasih itu pasti berpisah. Tapi kualitas cintanya ini walaupun bisa masih terbawa. Saya Ustadz zikir, sholat, keturun Ustadz. Iku ojo maneh nok jero nok jaba lali, wono jero wis lali kok. Ada apa dengan Ramadan kita? Ada apa dengan salat tarawih kita? Ada apa dengan bacaan Al-Quran kita? Karena tidak merasuk ke darah daging. Mari kita perbandingan. Orang itu kalau berbuat maksiat itu sampai ke darah dagingnya, iya. Sedangkan zikirnya hanya di permukaan. Berarti masih menancap maksiatnya, terkenang dan terngiang-ngiang itu maksiat itu. Dan itu kalau tidak dihapus Allah, wa kaffir anna sayyi'atina, nggak akan bisa itu. Nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Jadi kita belajar dengan doa salat yang mendarah daging, wa mukhi wa azmi wa asabi wa dami wa lahmi wa mastaqalla bihi qadami. Dengan mendarah daging inilah nanti insya Allah walaupun Ramadan sudah pisah, tapi suasananya itu tidak bisa. Seperti apa sih kekasih ketemu kekasih? Ya, kekasih ketemu kekasih itu kulitnya ikut cinta enggak? Ya. Semua anggota tubuhnya ikut jatuh cinta? Iya. Karena semuanya ikut jatuh cinta, maka waktu itu terasa sangat cepat. Cepat. Jujur, saya nggak tahu hitungan puasa itu dapat berapa. Baru kemarin ketika jadi makmum, loh wis kunut. Karena saya nggak mau menghitung. Coba jangan enak asik ngaji kayak gini ya, tiba-tiba ndelok jam, loh jam ini aku biasa turu, langsung ngantuk mudun. Betul Mas? Betul Mas Rasa? Iya kan? Karena otak bawah sadar kita itu terlalu kuat. Loh aku biasanya wis turu. Jadi turunnya diceluk, wahai turunlah. Ya Allah. Jadi otak bawah sadar kita itu sangat kuat. Yang dulu saya ceritakan, saya dulu punya sepeda motor Supra manual. Itu masuk gigi 1, 2, 3. Tiba-tiba ganti matic. Ketika ganti matic, kaki itu masih gerak-gerak ikut masukkan gini. Betul? Betul ya? Itu bisa dikaitkan Pak Ghafur. Banyak sekali orang ikut pelatihan sholat khusyuk. Cuma sehari. Tapi metiknya ini loh. Metik sholat cepetnya ini masih mendarah daging itu. Wah Ustaz ini iso-iso aja. Betul ini. Dikasih sholat khusyuk, dia malah milih yang metiknya ke sana. Apa kayaknya sholat khusyuk gono ewangi. Dia cari teman yang banyak. Padahal sholat khusyuk itu sholat khusyuk yang metik. Malah dia milih metiknya setan itu. Jadi sesuatu yang baru itu butuh pembiasaan yang agak lama. Betul enggak? Butuh pembiasaan. Akhirnya kalau sudah terbiasa, iya ya. Jangan sekarang saya tawari, enak mana mobil manual sama metik? Butuh metik ya, karena sudah merasakan metik. Ada juga yang dua blek, enggak, enakan manual. Ya masalah sampean gak duwe-duwe iku apa? Coba nanti kalau punya uang, apalagi gratis, kok tambah. Iya ya,
Makanya kemarin saya bilang kepada Mas Udin, iya ya, kita itu jangan percaya otak kita sekarang. Jangan percaya. Jangan percaya kebenaran dari otak kita sekarang. Jangan-jangan otak kita itu masih bermasalah. Yang sekarang kita kira benar, tapi suatu saat ketika mendapatkan petunjuk, tahu salahnya. Iya, betul ya. Yang kita kira benar, belum tentu menurut Allah itu benar. Makanya saya ketika dalam doa ruku, terutama ketika wa mukhi, jenengan cuci otakku ya Allah. Kasih aplikasi yang benar menurutmu itu seperti apa? Wa mukhi otakku. Kalau dulu kan ada istilah cuci otak. Golongan X ya, ada cuci otak itu ya. Itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa. Jadi otak kita itu kayaknya sudah dicuci sama setan. Yang benar kelihatannya salah. Yang salah kelihatannya benar. Ya apa enggak? Coba suruh milih, sholat tumak nina sama terawih cepat, milih yang mana? Cepat. Sudah dibalik-balik. Ya Allah, Masya Allah. Ada pemahaman seperti ini, ya Allah semoga diizinkan sama Allah. Dulu HP kita masih baru, dulu mobil kita masih baru, sistemnya itu berjalan normal. Ratingnya, klaksonnya, semuanya masih normal. Tapi ketika sudah dipakai lama, mulai konslet satu persatu. Saya pernah punya sepeda Supra, spionnya itu enggak ada, Bun. Ngeriting itu enggak bisa. Ngeriting itu enggak bisa. Ya Allah, kayak nemen. Ya Allah, rating itu hanya tinggal satu itu. Enggak bisa itu, Masya Allah. Jadi sesuatu yang lama itu pasti ada konsletnya. HP juga begitu. Baru bisa seperti normal, ada program namanya repabrik. Dibersihkan, di-upgrade total, baru itu begitu. Ngerti maksudnya ya? Nah itulah maksudnya Idul Fitri. Idul Fitri itu direstart sama Allah, Bu Anis. Direstart sama Allah. Apa itu? Kembali. Dikembalikan produk Allah. Bukan didesain, bukan disetting sama setan, bukan. Tapi kembali kepada instruksi-instruksi. Bu Titi, kemarin kita silaturahim ke Umi Rusmi, Pak Joko kan sakit itu. Ternyata ketika stroke, itu saraf-saraf otak instruksi itu putus. Kata beliau gitu. Makanya orang stroke itu kan belajar jalan seperti anak kecil lagi. Belajar jalan, belajar makan dan sebagainya. Saya mikir, Masya Allah, seperti itu ya. Saraf instruksi kalau sudah putus itu. Makanya banyak sekali orang sholat ini instruksi siapa ini? Bukan instruksi Allah, tapi instruksi apa itu? Instruksi setan itu. Akhirnya tidak ketemu jaringan online Allah, ketemu ke jaringan online setan. Nah itu kalau tidak disadari, tidak dibersihkan, maka selama-lamanya seperti itu. Ya, bukan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi bisa dibalik. Shadaqallahul adzim, semoga bermanfaat, diterima Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.